Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Kamis 24 Juli 2025, hari biasa pekan ke-16. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami memuji dan meluhurkan Dikau karena Engkau berkenan menjumpai kami dengan mengutus Yesus Kristus Putramu. Semoga kami Kau kuduskan agar layak menyambutnya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang orang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapakah engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi orang-orang lain tidak, karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Injil hari ini ingin membuka mata dan hati kita, khususnya pada zaman kita, di mana orang sudah tidak percaya kepada Tuhan. Banyak orang ateis atau agnostis. Tuhan tidak urusan dengan kehidupan kita. Tuhan ada urusan pada saat kita lahir, kemudian pada saat mati. Tapi di antara hidup dan mati itu tidak ada urusan. Maka hiduplah berfoya-foya. Kenapa? Karena kita kembali kepada pencobaan Yesus di padang gurun. Percobaan di padang gurun itu sebetulnya mengajak kita untuk selalu merenung tentang arti dan hidup kita. Digambarkan bahwa 40 hari Yesus lapar. Maka iblis mengatakan, buatlah batu ini jadi roti. Lalu dia katakan manusia tidak hanya hidup dari roti saja. Nah, disinilah kita masuk dalam dunia kita sekarang. Dengan pertemuan segala macam. Mulai dengan lampu, ya. Sekarang kan semua serba listrik toh. Karena Thomas Alva Edison menemukannya. Kemudian tambang-tambang, ya. Telepon. Banyak yang kita temukan. Untuk apa? Untuk menyejahterakan kita. Bahkan sekarang kita masuk ke zaman AI. AI-nya pinter sekarang. Dulu kan kerja di pabrik saja, sekarang tidak. Bisa melayani orang. Bisa menjawab
Sekarang kalau kita baca ya, kita lihat di handphone, kita tanya pada AI, siapakah dia? Apa dia buat? Oh, dia bisa jawab. Dan ini merupakan sebuah masa di mana kemudian manusia merasa tidak memerlukan lagi Tuhan. Hatinya kosong. Tetapi lalu jangan lupa saudaraku terkasih, orang yang tidak beriman ada yang baik. Tapi banyak yang tidak sabar. Kenapa? Hanya mengharapkan dan takarannya adalah dirinya sendiri. Maka lalu perang, membunuh orang, katakan tidak. Kita membela negara padahal membunuh begitu banyak manusia dan tidak merasa dosa. Kenapa? Karena itu semangat hedonistis. Yang penting aku senang. Nah disinilah zaman boleh katakan yang kita sebut edan istilahnya. Orang lupa akan sang pencipta. Karena bisa mencipta AI dan sebagainya. Akibatnya apa? Damai tidak ada. Relasi satu sama lain diukur dengan harta. Diukur dengan jabatan. Bukan diukur dengan hati. Karena Yesus datang dengan seluruh hati dan jiwanya. Maka tidak semua orang bisa menangkap kehadiran Yesus. Apalagi pada zaman sekarang. Maka jangan heran kalau gereja-gereja di negara maju kosong. Orang tidak mau lagi datang. Orang tidak lagi berdoa. Tuhan diacuhkan. Inilah keprihatinan kita. Maka Yesus berkata, kau mendengar tapi tidak mengerti. Karena tutup telinga. Melihat tertutup mata. Tidak mau tahu. Inilah kesombongan sebetulnya yang terjadi dalam kehidupan manusia. Bangsa ini telah menebal dan matanya melekat tertutup. Sombong. Ya. Sehingga kembali kepada zaman Yesus. Pada zaman perjanjian lama. Ada kelompok Anawim yang menantikan kehadiran Sang Juru Selamat. Maka orang-orang yang boleh katakan masih berhimpun bersama. Masih taat kepada Tuhan yang beriman. Beragama bisa, KTP saja bisa. Tapi beriman seperti Abraham. Ya, yang meninggalkan Ur ke Kaldea. Kita belajar. Itu melepaskan semua ikatan-ikatan duniawi yang sering membuat mata kita gelap. Tidak melihat. Karena itu Yesus berkata pada hari ini, berbahagialah mata kalian sebab melihat. Berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengarnya, tetapi tidak mendengarnya. Berbahagialah kita, saudara terkasih, masih menggunakan telinga dan hati kita, pikiran dan batin kita, untuk mencerna apa yang Tuhan kehendaki walaupun masih bolong-bolong. Tapi mari bersama-sama kita membuka telinga hati kita lebih besar, agar suara Tuhan itu hadir dalam diri kita, bukan hanya sebuah teori, tapi betul dapat kita hayati. Kalau kita dapat menghayatinya, maka kita menjadi orang yang sensitif PK. Kita hati dengan mulut kita, pikiran kita, perkataan kita. Sudah saudaraku kasih pesan pagi hari ini. Semoga senantiasa Tuhan memberkati kita. Amin.